warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan video tentang permasalahan sosial. Saya Muhammad Firza Islami Dafa, absen 20 dari kelas 11 1. Saya Ibnu Salman Arhaulani, absen 15 dari kelas 11 1. Dari sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Abdul Rahman di absen 1. Saya Syafira Dusari, absen 34. Hai. Dan saya Muhammad Gahan Bakti, absen 22. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor biologi, dan faktor budaya. Nah, cara untuk menanggulangi masalah sosial ini adalah dengan yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, yang kedua, membangun komunikasi yang efektif, dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial. Di sini mati. Aku punya hadiah nih dulu buat kalian. Coba aku nggak dikasih. Lo mau kulit hitam anjir, nggak usah. Lo gak cocok. Nah, emang kok kan dia hitam? Tadi kan dia di luar kamu. Apa kan kulit hitam? Nih, buat kamu. Ini gak usah. Apa? Prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang belum pasti kebenarannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya prasangka adalah yang pertama, adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Yang kedua, ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang sering kali menjadi penyebab utama buruk sangka. Yang ketiga, kompetisi antara kelompok sosial dalam mendapatkan komoditas maupun kesempatan yang berharga. Nah, cara untuk mengatasi prasangka ini adalah dengan yang pertama, menghindari orang-orang yang memberikan pengaruh negatif. Yang kedua, mempersibuk diri dengan hal-hal positif sehingga kita dapat berkembang dan tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu memperluas pergaulan. Ya Roy, lihat deh, itu dompetnya tebal. Pasti dia orang kaya. Kamu nggak sih? Ah, enggak. Kita panggil ya. Hey, sini. Ya kenapa? Nah, itu kan sombong. Eksklusivisme merupakan suatu paham yang menekankan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Faktor penyebab terjadinya eksklusivisme yaitu yang pertama, adanya kecemburuan sosial antar masyarakat, yang kedua, kesenjangan sosial, dan yang ketiga, perbedaan ideologi dan keyakinan. Cara untuk menanggulangi eksklusivisme adalah dengan yang pertama, mengembangkan pola pikir multikultural, yang kedua, menjalin relasi dan interaksi, dan yang ketiga, membuka pikiran dan pandangan terhadap segala perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pengen maaf sama mereka, tapi aku Mana kameranya? Kamu belum belum punya. Aku boleh gabung nggak? Tapi aku kurang. Aku jalannya kurang dekat. Partikularisme adalah paham yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Faktor penyebab terjadinya partikularisme adalah yang pertama, ketidakcocokan individu dengan norma yang berlaku. Yang kedua, identitas suku, agama, dan budaya yang sangat kuat. Yang ketiga, ketimpangan distribusi kekayaan dan kekuasaan. Cara untuk mengatasi partikularisme adalah yang pertama, membuka ruang partisipasi untuk orang lain. Yang kedua, lebih mengedepankan kepentingan bersama. Yang ketiga, memperhatikan dampak apa yang akan terjadi pada orang lain. Mau pulang? Tiket! Enggak mau, aja. Tiket dong! Besok kan? Ci, apa? Cepat tiket! Eksklusi sosial adalah sebuah bentuk dari tindakan untuk melakukan penyingkiran dan juga melakukan pengucilan ke dalam sebuah bentuk dari pinggiran masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi sosial adalah yang pertama,
kemiskinan dan penghasilan rendah. Yang kedua, lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Yang ketiga, kurangnya dukungan sosial dan jejaring sosial. Nah, cara untuk menanggulangi masalah eksklusi sosial adalah yang pertama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mendorong sikap toleran, saling menghormati, dan saling membantu antar sesama manusia. Yang ketiga, menangkal segala bentuk stigma, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda. Apa itu? Gak usah, apaan sih kalian munafik banget? Ini kalian bicarain langsung ke orang itu loh, kalau dia nasihatin dia tuh kan ngambil jajan atau apapun dikasih itu, beda dengan kelakuannya ini, ngerti nggak?